Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak semuanya. Silakan yang belum bergabung, silakan segera bergabung. Yaitu pada pagi hari ini adalah materi akidah akhlak. Akidah akhlak kelas 8. Nah semuanya, kalau sebelum ulangan bersama kemarin itu adalah sudah 3 bab masalah keistimewaan Al-Quran ataupun kitab-kitab Allah, mukjizat, akhlak terpuji. Sekarang kita masuk bab keempat, akhlak tercela. Kalau dulu akhlak terpuji, sekarang akhlak tercela. Anak-anak semuanya, untuk kesempatan ini ataupun setelah ulangan bersama secara daring, nanti kita masih 4 kali pertemuan, 4 kali tatap muka semacam ini. Nah, untuk akhlak tercela itu ada 4 hal, yaitu tentang ananiyah, putus asa, ghadab, dan tamak. Bab 5 adab kepada orang tua dan guru, dan bab 6 nanti keteladanan Nabi Yunus. Nah, untuk bab keempat nanti 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan ini kita membahas masalah akhlak tercela. Akhlak tercela. Sudah, silahkan kamu buka dulu halaman 46. Sudah, halaman 46. Silakan yang belum bergabung segera bergabung. Dan saya harapkan untuk anak-anak semuanya, karena dulu yang ikut ulangan bersama kelas 8 itu belum ada semuanya. Nah, saya bacakan untuk kelas 8 mulai 8E itu baru 35. Ya, jumlahnya berapa nanti? 35. Untuk 8F juga 35. Untuk 8G baru 32. Silakan untuk yang 8G, informasikan teman-teman yang belum ikut ulangan bersama supaya menyusul. Silakan. Baru 32. Untuk 8H itu sudah 36. Alhamdulillah. 8I sudah 37. Nah, itu anak semuanya yang sudah ikut UHB. Anak semuanya, sekarang masuk materi pengertian ananiyah. Pengertian ananiyah. Nanti ada 5 hal yang perlu kita terangkan di sini tentang pengertian, bentuk-bentuknya, terus larangan bersikap ananiyah, terus dampak negatifnya, dan cara menghindari bagaimana. Nah, sekarang pengertian ananiyah dulu. Ananiyah. Anak-anak semuanya, ananiyah itu dari kata-kata yaitu ana. Ana apa artinya? Ana itu aku ataupun saya. Nah, yang wes mengatakan aku, saya, itu nanti timbullah sifat keakuan, sifat keegoisan, egoistis. Aku, saya. Nah, itu termasuk penyakit hati ya anak semuanya itu. Silakan nanti di forum mana, di mana saja kamu, jangan lo aku.
Nah, itu kelemahan ya, itu penyakit hati. Nah semuanya tadi sudah saya tahu artinya aku ya, ana itu artinya aku. Nah, yang wes timbul aku secara istilah adalah sikap mementingkan diri sendiri atau egois. Nah, ego, mementingkan dirinya sendiri. Lah kalau sifat egoistis apa artinya anak semuanya? Egoistis itu adalah memikirkan dirinya sendiri. Penyakit hati, mementingkan dirinya sendiri. Lah pengertian semacam itu adalah yang wes timbul seseorang itu punya sifat egoistis, memikirkan dirinya sendiri, timbullah penolakan atas kebenaran yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Dikei pendapat temannya, diberi masukan temannya, sekiranya tidak menguntungkan diri sendirinya ditolak, padahal yang benar. Karena lagi penyakit hati. Nah, anak-anak semuanya, marilah kita hidup itu harus punya tujuan, maksud dan tujuan. Allah menghidupkan kamu punya maksud dan tujuan. Maksud kamu dihidupkan itu apa? Tujuanmu apa? Kamu harus punya tujuan. Tujuan tidak lain adalah untuk ibadah mencari ridha Allah. Kamu tanamkan, kamu kantongi. Oh, aku urip tujuannya ibadah mencari ridha Allah, yang ujung-ujungnya karena ridha Allah, rahmatnya Allah, besok surga akan kita dapatkan. Amin. Nah, setelah kamu hidup dunia itu punya tujuan, sehingga apa? Sifat keakuan nanti akan lenyap, tidak akan ada pada diri kamu. Itu tentang pengertiannya, yaitu anania, ana itu aku, itu sifat keakuan. Ego, sifatnya egoistis, mementingkan dirinya sendiri, sok pinter, sok kaya, sok dikai pendapat wong liya ora ditompo. Lah kamu termasuk itu enggak? Mudah-mudahan tidak termasuk itu, karena itu termasuk penyakit. Yang pertama, pengertian. Dah paham? Ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah bentuk-bentuk. Bagaimana bentuk-bentuknya anania? Banyak sekali bentuknya anania. Pada halaman 46 bisa kamu lihat bentuknya anania. Biasanya orang punya sifat aku itu apa-apa diukur dengan materi. Apa-apa diukur dengan materi. Wis carane materialistis itu bisa. Materi. Kalau tidak ada materi dan menguntungkan dirinya sendiri, mereka tidak mau melakukannya. Ya, karakter ataupun sifat anania itu kita harus kita jauhi. Bagaimana bentuknya? Yang satu adalah mereka tidak selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ora gelem matur nuwun yang Gusti Allah nikmatnya, Masya Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kalau ngitung nikmat Allah, la tusuha, tidak dapat menghitungnya karena banyaknya anak semuanya. Sekarang misalkan tetangga anak-anak semua sakit, oksigen saja berapa itu? Dalam satu hari berapa? Dalam satu minggu, dalam satu bulan, satu tahun, seumur hidup berapa? Anda semuanya diberi oksigen tidak bayar. Maka hanya kita disuruh syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mari kita syukur biar ditambah nikmatnya. Yang kedua, tidak pernah mengedepankan sifat tawakal. Ora gelem mentingke sifat tawakal. Tawakal apa toh? Pasrah diri, serahkan kepada Allah. Baik yang menyenangkan dan yang menyedihkan itu sudah kodratnya Allah. Tawakal, serah diri. Kita berserah diri. Yang namanya manusia hidup di atas bumi, di bawah langit, kita harus berusaha, ikhtiar, berusaha, ikhtiar, tenanan. Yang terakhir adalah tawakal setelah berdoa. Ingat slogan madrasah, jangan sampai lupa kemarin apa anak semuanya.
Man jada wa jada, barang siapa sungguh-sungguh akan berhasil. Maka silakan, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus mengedepankan sifat tawakal. Yang ketiga, tidak mau menerima pendapat atau saran orang lain. Keisaran apa mau ditolak. Tadi sifat egonya. Tidak rela terhadap keberhasilan orang lain. Wong punya sakit hati, jenis iri, drengki, srei, jahil, menakil, masya Allah. Mudah-mudahan kamu tidak termasuk. Mudah-mudahan kamu tidak punya sifat sakit hati, penyakit hati. Tidak mau rendah hati, justru malah menonjolkan apa? Di hadapan orang lain, aku. Nah, tadi akunya, aku. Itu. Kita hidup itu harus rendah diri, bukan rendah hati, bukan rendah diri. Ya, rendah hati. Ingat. Jangan rendah diri. Yang rendah diri wong celingus, weden, ora waninan. Lanang kaya cewek, nah itu. Tapi kalau rendah hati beda, rendah diri, rendah hati lain. Ya, kita pun rendah hati. Itu tidak mau mengalah, selalu menang sendiri. Dia ngomong, koncone ra kesempatan ngomong awake dhewe. Ngomong, adakah semacam itu manusia? Banyak ngomong koncone ngalah ra ngerti. Pengen ngomong terus. Karena apa? Yang punya sifat semacam itu adalah mereka itu merasa hebat. Biasanya orang semacam itu sikap lakunya semau gue. Semau gue, bersikap semaunya sendiri, enggak boleh. Itu bentuk-bentuknya semuanya. Yang kedua, yang ketiga larangan anania. Supaya kita tidak kena penyakit hati, maka Allah sudah melarangnya. Dalam hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan Muslim, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyunazilan nas manazilahum. Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita menghormati manusia atau menghormati orang lain sesuai dengan kedudukannya. Maka mari kita di antara sesamanya saling menghormati. Yang kecil menghormati yang gede, yang kecil menghormati yang dewasa. Itu. Yang berjalan menghormati yang duduk, yang pakai sepeda menghormati yang berjalan, dan seterusnya. Kalau kita merasa kecil menghormati yang lebih tua. Itu. Anak-anak semuanya, kita harus hidup di dunia ini harus saling menghormati, saling bantu-membantu. Sifat egoistis kamu buang, sifat keakuan kamu buang, karena itu termasuk sifat yaitu penyakit hati. Nah, itu ingat, kita harus selalu berlindung kepada Allah. Selalu berlindung kepada Allah dari apa? Dari gangguan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, karena setan itu sifat sombong, sifat keakuannya itu. Maka kita harus kita buangkan. Kita dahulukan sifat sayang, sifat menghargai, menghormati sesama teman, sesama manusia. Itu yang ketiga. Yang seterusnya adalah sikap atau dampak negatif ananiah. Dampak negatif ananiah. Dampak negatifnya apa? Dalam halaman 47 kamu buka itu, yaitu selalu merendahkan orang lain sehingga membuat orang lain tidak suka kepada kita karena merasa sakit hati. Dampak negatif itu. Kita harus menghormati orang lain, jangan terbalik, menimbulkan perpecahan dan yaitu bergelombor-gelombor, bersekat-sekat, bergrup-grup, serta mempersempit pergaulan. Masyarakat itu dolane grup ora, berkelompok-kelompok dengan kita sama.
Lagi dampak negatifnya adalah bisa menimbulkan rasa iri hati, dengki terhadap keberhasilan orang lain. Ini orang lain berhasil ya kita harusnya apa? Terima kasih, harusnya apa? Alhamdulillah. Nah, gitu loh. Jangan malah, wah kancane itu biji apa malah wah bales anu Pak, tadi sing ngepek Pak. Nah itu tadi anu Pak nurun Pak. Ya. Itu jangan. Itu usaha mereka sendiri entah bagaimana, nggak usah suudzon. Nah, itu keberhasilan orang lain, wah nilainya baik, saya iri, saya besok harus nilainya lebih baik lah, harus gitu. Nah itu semuanya. Maka kita berjalan di muka bumi ini jangan mempunyai sifat sombong, jangan mempunyai sifat sombong. Wala tusair khadzaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul kulla mutahalim fakhur. Nah itu sombong. Yang kelima adalah menghindari sikap. Bagaimana cara menghindarinya? Yaitu selalu berusaha menghargai pendapat orang lain, harus menghormati orang lain. Yang kedua adalah selalu berusaha untuk tidak merasa paling apa? Paling hebat atau paling super di depan orang lain. Selalu berusaha untuk tidak menang sendiri. Jangan sok pinter, jangan sok. Selalu berusaha untuk tidak merasa bahwa pendapatnya adalah yang paling benar. Belum tentu, pendapat kamu belum tentu kalau benar, maka silakan menghargai orang lain. Nah itu anak-anak semuanya, silakan supaya kamu tidak punya sifat egois. Tadi juga kamu harus menghindari apa? Kita harus saling menghormati kepada orang lain, harus menanamkan sikap rendah hati, bukan rendah diri loh, rendah hati. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Gitu, itu yang sudah populer tuh. Dahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Nah, itu. Tidak merasa diri selalu benar. Kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, itu. Semuanya tentang Anania, karena waktunya maka saya cukupkan sekian. Silakan selalu kalau ada pembelajaran silakan aktif sehingga nanti kalau mengerjakan soal nanti bisa mengerjakan. Itu ada pertanyaan? Tidak ada. Sekian dari saya untuk kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.